Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Ini sebab penganiayaan serta kisos. Kemarin kita sudah membahas tentang pembunuhan, di mana pembunuhan itu adalah suatu pekerjaan, ya, dengan niat untuk menghilangkan nyawa atau tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa. Sekarang kita membahas tentang penganiayaan serta kisos. Apa penganiayaan itu dan apa kisos itu? Mari kita perhatikan di slide selanjutnya. Pengertian dari penganiayaan berasal dari bahasa Arab, yaitu jarimah. Okay. Jarimah, yang mana jarimah ini merupakan suatu tindak pidana. Ya. Pengertian atau penganiayaan ini merupakan sebuah tindak pidana, ya, yang mana tindak pidana itu bisa berupa melukai, kemudian merusak fungsi, dan yang ketiga adalah menghilangkan anggota tubuh. Ya. Melukai, tidak tahu ya, mengakibatkan badan kita luka, lecet, atau yang lainnya. Merusak fungsi dalam artian tangan atau kita cacat, atau matanya tidak bisa melihat, sehingga fungsi dari anggota tubuh itu menjadi rusak. Yang ketiga adalah menghilangkan anggota tubuh. Anggota tubuh berarti apa? Putus, tangannya putus. Atau hal-hal yang lainnya yang mana dari anggota tubuh kita itu sudah tidak berfungsi lagi, bahkan sudah lepas dari badan kita. Nah, ketiga perbuatan ini dilakukan secara sengaja, ya, dengan sengaja melukai, dengan sengaja merusak fungsi, dan dengan sengaja menghilangkan anggota tubuh. Bagaimana kalau tidak disengaja? Nah, ini nanti kaitannya dengan kisos, ya. Nah, bagaimana? Apa saja macam-macam penganiayaan? Nah, yang pertama adalah penganiayaan berat. Di sini yang masuk dalam kategori berat yaitu apa? Menghilangkan fungsi daripada tubuh atau menghilangkan dari anggota tubuh, misalnya tangan, ketika dia melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan jari telunjuknya putus, misalnya, itu merupakan termasuk dari penganiayaan yang berat. Yang kedua adalah penganiayaan ringan. Ini ringan dalam artian apa? Melukai. Suatu misal hanya mengakibatkan lebam atau tergores sedikit tanpa merusak fungsi daripada anggota tubuh, itu termasuk dari penganiayaan yang ringan. Kapan sebuah penganiayaan
atau jarimah suatu tindak pidana itu dikenakan sanksi. Nah, di sini ada beberapa unsur yang menjadi syarat sebuah tindakan itu bisa dihukum. Di antaranya adalah menimbulkan rasa sakit. Ya, pastinya ketika orang dilukai itu mempunyai rasa sakit. Kemudian melewati batas yang sudah tidak wajar, ya. Kemudian yang ketiga adalah niat ingin menyakiti, ya. Nah, dalam sanksi ini di Indonesia kita mengenal hukum pidana. Nah, dalam Islam nanti kita akan mengenal kisos. Sebenarnya tidak hanya dalam penganiayaan ini, tidak hanya pada kasus tubuh, tapi kasus bullying atau membuli. Ya. Membuli itu juga termasuk daripada unsur penganiayaan. Di mana kalau dari ketiga unsur ini, bullying itu sudah masuk dalam unsur ini, ya. Dalam tindak pidana, ya, itu bisa dikenakan pencemaran nama baik atau hal-hal yang lainnya. Itu sudah ada di dalam hukum tindak pidana. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri, membatasi diri, dan mengatur amarah kita untuk jangan sampai kita melakukan penganiayaan. Nah, itu terkait dengan penganiayaan, dan sekarang kita melanjutkan kepada kisos. Kisos itu merupakan hukuman, ya, secara bahasa dia mengikuti perbuatan si penjahat. Nah, maksud dari mengikuti perbuatan si penjahat ini adalah imbas dari perbuatan jahat itu harus dihukum, ya. Harus dihukum sesuai dengan perbuatan jahatnya, ya. Itu adalah kisos menurut bahasa. Sedangkan istilah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, pengerusakan, dan penganiayaan. Nah, ini makanya dari tadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembunuhan. Nah, bahwasanya setiap segala perbuatan yang melukai seseorang yang kaitannya dengan nyawa atau anggota tubuh, maka dalam Islam semuanya masuk dalam kategori kisos. Nah, dalil dan hukum kisos wa kadzabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha kisosun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, dalam kitab Taurat, bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini terkait dengan kisos. Nah, bagaimana kita hidup di dalam negara Indonesia? Nah, kita tahu sini dalam ayat atau sepenggal ayat ini, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, dalam Indonesia sudah ada yang namanya hukum pidana dan hukum perdata. Kisos di dalam sebuah negara itu bisa beralih dari kisos yang
seperti yang kita baca saat ini, nyawa dengan nyawa, ketika orang itu dibunuh, maka hukumannya harus hukuman mati. Itu menurut dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, tapi di dalam hukum Indonesia itu sudah ada pasal-pasalnya. Nah, maka ketika kita hidup dalam suatu negara yang mempunyai hukum sendiri, maka kita harus mengikuti daripada hukum yang ada di dalam negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Ketika ayam kita dibunuh, maka ayam ayam penjahat itu harus kita bunuh. Nah, maka kita alihkan kepada hukum yang ada di dalam negara kita. Nah, syarat-syarat kisos, setelah tadi kita mengetahui dalilnya, kisos diturunkan kepada penjahat apabila orang yang dibunuh itu terpelihara darahnya. Pastinya orang muslim, ya. Pastinya orang muslim, karena kisos itu berlaku untuk muslim, ya. Nah, tapi Allah juga mengharamkan manusia itu saling membunuh. Nah, itu adalah letak rahman dan rahimnya Allah, bahwa Allah itu sayang kepada seluruh umat manusia, ya, sehingga dalam 5 dasar itu ada istilah hifdzun nasl, ya, hifdzun nafas. Ya. Jadi Allah itu harus menjaga, kita menjaga nyawa, sehingga harus dihindari terjadinya pembunuhan, penganiayaan, atau hal-hal yang lainnya. Yang kedua, pelaku sudah balik dan berakal. Oke. Ketika pelaku itu masih kecil, ya tidak bisa dikisos. Ketika pelaku itu balik tapi hilang akal, juga tidak bisa dikisos. Oke. Banyak kasus sebelum-sebelumnya yang viral itu, di mana ketika ada penganiayaan pada seorang ulama, ya, itu pasti berakhir dengan ketika pelakunya ditangkap, akalnya atau orang yang pelaku itu hilang akal. Ya, maka tidak bisa dihukum ketika seorang pelaku hilang akal. Ya. Yang ketiga, pelaku bukan bapak dari yang terbunuh, ya. Itu nggak bisa dikisos. Seorang ayah ketika membunuh anaknya, itu ayah tidak bisa dikisos. Yang keempat, syaratnya yaitu derajatnya sama. Ya. Maksudnya derajat sama ini apa? Ya manusia dengan manusia. Okay. Semua umat manusia di mata Allah semuanya adalah sama derajatnya. Yang membedakan adalah ketika dia beribadah kepada Allah. Nah, itu yang membedakan. Sehingga ketika manusia membunuh manusia, maka semuanya sama di mata Allah derajatnya, dan hukumnya pun juga sama. Tidak bisa ketika orang kaya membunuh orang miskin, maka yang kaya bebas. Sedangkan ketika yang miskin membunuh atau melukai yang kaya, yang miskin yang dihukum itu tidak benar. Karena manusia itu seluruhnya adalah sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dilakukan dalam hal yang sama. Misalnya membunuh nyawa, ya harus juga dibalas dengan nyawa. Ya. Hilangnya mata misalnya, ya matanya yang ini juga harus hilang. Tangan, ya tangan juga sama. Jadi dilakukan dalam hal yang sama. Itu adalah kisos. Seperti hanya tadi, ayat yang sebagai dasar hukum, kisos itu dilakukan dalam hal yang sama.
Ya, harus, tidak bisa berbeda. Nah, dengan adanya kisos ini muncul beberapa hikmah. Ya. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisos, ya, yaitu yang pertama dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Ya. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban dengan diberlakukannya kisos, hukuman yang sama, insya Allah keamanan di sekitar kita dan ketertiban juga akan terasa sama, ya, akan aman, tentram, tidak ada penganiayaan, tidak ada pembunuhan ataupun hal yang lainnya. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Karena mereka sadar kalau saya melakukan ini, hukumannya adalah ini. Ya. Nah, tapi manusia tetap mempunyai batasan. Ya. Mungkin orang-orang yang saat ini yang pernah melakukan atau yang dihukum, ya, pada akhirnya mereka tidak ingin, ya. Tapi sekali lagi manusia itu tidak lepas dari godaan setan, mungkin itu sudah di luar kendalinya. Maka dari itu kita tetap bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Ya, apa yang kita lakukan dalam di dunia ini, semuanya pastinya akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa bertanya pada forum diskusi. Dan akhirnya, Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.